Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Muhibin. Nah, pada video kali ini kita akan belajar lagi mengenai soal TKA Saintek UTBK 2022, khususnya materi persamaan kuadrat. Ada 3 soal yang akan kita bahas. Nah, seperti apa soalnya? Silahkan siapkan alat tulisnya dan mari kita coba. Oke, soal yang pertama seperti ini teman-teman. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus c sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus x1 dikuadratkan plus x2 dikuadratkan dari x plus 4 sama dengan 0 adalah u dan v. Jika u plus v sama dengan negatif U kali V, maka X1 pangkat 3 dikali X2 ditambah X1 kali X2 pangkat 3 sama dengan berapa? Kita coba kerjakan yang sebelah sini. Ya, ini dikatakan mempunyai akar-akar X1 dan X2, sehingga hasil penjumlahan akarnya itu adalah negatif B per A. Nah, negatif B, B-nya adalah 6, berarti di sini negatif 6. Terus A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, atau depannya X kuadrat. Nah, ini ketemu 1, maka hasilnya ini negatif 6. Kemudian hasil kalinya adalah C per A. Nah, C-nya ini tetap C, terus A-nya 1, sehingga ini ketemu C. Terus ini dikatakan akar kuadrat lainnya itu berlaku X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan. Nah, kalau kita uraikan, kita manipulasi ketemu seperti ini. Ini dikuadratkan dikurang 2X1 X2. Nah, kita punya nilai ini ya, dan juga kita punya nilai ini. Atau boleh kita tulis yang baru ini. Ini menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah kurungnya ini X1 plus X2 dikuadratkan dikurang 2X1 X2. Ini X terus plus 4 sama dengan 0. Kita ganti teman-teman, nilai ini X1 plus X2 itu ketemu negatif 6, sementara hasil perkaliannya C. Berarti X kuadrat ditambah ini negatif 6 dikuadratin 2. Nah, hasil perkaliannya C ya, berarti 2C. Ini X plus 4 sama dengan 0. Terus kita operasikan lagi. Berarti di sini ketemu berapa? 36 dikurang 2C. Plus 4 sama dengan 0. Nah, udah seperti ini karena di sini dikatakan akar-akarnya adalah U dan V. Kita coba cari hasil penjumlahan dan hasil kalinya. Berarti hasil penjumlahan U kali V itu min dari 36 min 2C dibagi dengan 1. Atau ketemu negatif 36 plus 2C. Ini ya. Terus hasil perkaliannya adalah C per A. Berarti 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 ketemu 4. Nah,
Kemudian di sini dikatakan U plus V itu sama aja negatif U kali V. Berarti gini, negatif 36 plus 2C itu sama aja dengan negatif hasil perkaliannya ini ya, 4. Negatif 4 berarti. Atau 2C sama dengan 36 dikurang 4. Nah, maka C-nya sama aja 32 dibagi 2, C-nya ketemu 16. Nah, C ini kita masukkan ke sini. Kita ganti sehingga ketemu X kuadrat plus 6X plus 16 sama dengan 0. Nah, kemudian tadi dikatakan hasil penjumlahannya adalah min 6. Saya tulis ulang aja. Di sini X1 plus X2 itu min 6. Terus X1 dikali X2 sama dengan adalah, nah ini C. Berarti kalau C ini 16 ya. 16. Nah yang ditanyakan adalah ini. Ini bisa kita rubah menjadi X1, X2, terus ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, bisa kita manipulasi menjadi seperti ini ya. Nah, untuk yang belakang, yang ini kan bisa kita rubah menjadi bentuk gini. Berarti, langsung aja kita masukkan sama dengan X1, X2, terus hasilnya ini kan gini. X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 X1 X2. Sekarang tinggal substitusikan nilai yang diketahui ini ke sini. Berarti ketemu ini. Perkaliannya adalah 16. Terus dikali berapa ini? Hasil penjumlahannya adalah negatif 6 dikuadratin. Terus dikurang hasil perkaliannya itu 2 dikali 16 ya berarti. Oke, ini 16 dikali 36 dikurang 32. Nah, ini ada yang kurang. Sehingga 16 dikalikan 4, ketemulah hasilnya 64. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya jika A dan B adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah 3x min 2 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang memenuhi akar-akar A dibagi B dan B dibagi A adalah, nah kita coba dulu cari hasil penjumlahan dan hasil kalinya dari akar-akar yang ini ya. Berarti hasil penjumlahan akarnya itu A ditambah B adalah min B per A. Nah, min B berarti min 3. Terus A-nya 2. Berarti gini, negatif 3 per 2. Terus hasil kalinya A kali B sama dengan C per A. Berarti C-nya adalah negatif 2. Negatif 2 dibagi A-nya adalah 2 ini. Berarti ketemu ini negatif 1. Nah, karena di sini akar-akarnya kita mau mencari persamaan kuadrat dengan akar-akar ini, nah maka yang pertama harus kita cari adalah hasil penjumlahan akar-akar ini. Berarti A dibagi B ditambah B dibagi A, itu sama aja. Kita bisa rubah gini, penjumlahan pecahan itu kan harus disamakan penyebutnya. Berarti ini A dikali A dulu, A kuadrat, terus B dikali B, itu B kuadrat dibagi. Nah, ini penyebutnya kita kalikan. A kali B. Atau dengan kata lain, ini bisa kita manipulasi bentuk ini menjadi A plus B dikuadratkan dikurang 2AB. Terus dibagi dengan A kali B.
Selanjutnya tinggal substitusi aja. Kita punya A plus B itu negatif 3/2, berarti negatif 3/2 dikuadratin dikurang 2 kali AB. Berarti AB-nya itu negatif 1. Ini negatif 1. Dibagi negatif 1. Oke, ketemu berapa nih? 9/4. Ini ditambah. Ini 2 ya. 2-nya kita rubah menjadi 8/4. Berarti 8/4. Terus ini ada negatifnya. Negatifnya taruh di sini aja deh. Maka ketemu ini negatif 17/4. Nah, ini adalah hasil penjumlahannya. Kemudian kita coba cari juga hasil perkaliannya. Hasil perkaliannya berarti seperti ini. A per B dikali B per A. Nah, kan sama aja AB per AB, ya enggak? Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, AB-nya itu kan negatif 1 dibagi negatif 1. Sehingga ketemu hasil perkaliannya adalah 1. Nah, selanjutnya kita susun persamaan baru, yaitu X kuadrat dikurang hasil penjumlahan akarnya. Gini, oh berarti bukan gini. Ada yang kurang tepat. Oke. Berarti hasil penjumlahan A, B plus B per A dari X ditambah hasil perkaliannya. Berarti A, B dikali B per A sama dengan 0. Nah, X kuadratnya tetap. Terus hasil penjumlahan dari ini itu kan negatif 17/4. Berarti ini negatif 17/4 X terus ditambah hasil perkalian ini adalah 1 ini ya. 1 sama dengan 0. Nah, sebenarnya udah selesai teman-teman. Cuman kita sesuaikan dengan opsi di sini. Kita rubah dulu deh. Gini. Ini X kuadrat plus 17 bagi 4. X plus 1 sama dengan 0. Semuanya kita kalikan 4. Biar tidak ada pecahan, berarti menjadi 4x kuadrat ditambah 17x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ada nggak hasil seperti ini? 4x kuadrat plus 17x plus 4. Oke, hasilnya yang ini ya. Nah, next, lanjut ke soal terakhir. Oke, selanjutnya jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan x kuadrat plus ax plus b sama dengan 0, serta alfa beta kuadrat ditambah alfa kuadrat beta sama dengan 6, dan alfa pangkat negatif 1 ditambah beta pangkat negatif 1 sama dengan 3/2, maka nilai a kuadrat plus b kuadrat adalah berapa? Pertama, kita cari hasil penjumlahan dari akar ini ya. Berarti di sini hasil penjumlahannya adalah karena akarnya alfa kali beta, berarti alfa tambah beta sama dengan min B per A. Nah, B-nya di posisi ini adalah A ya, berarti negatif A per 1 atau negatif A. Terus alfa kali beta itu kan C per A. Nah, C-nya posisi ini adalah B. Berarti B per 1 atau B. Nah, kita punya ini teman-teman. Kita coba tulis di sini. Alfa beta kuadrat ditambah alfa kuadrat beta sama dengan 6. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi alfa beta. Ini alfa plus beta. Gini ya, biar tidak kebalik. Oke. Nah, hasil perkaliannya kita udah punya apa nih?
Hasil perkalian alfa beta kan B. Ya kan? Terus hasil penjumlahnya adalah negatif A. Negatif A sama dengan 6. Oke. Selanjutnya ini kita kalikan berarti negatif A B sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita punya ini. Saya tulis di bawahnya. Alfa pangkat negatif 1 ditambah beta pangkat negatif 1 sama dengan 3/2. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 1 per alfa ditambah 1 per beta sama dengan 3/2. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, berarti kan kita samakan penyebutnya, ya kan? Nah, penyebutnya kita kalikan aja. Ini menjadi alfa plus beta, kemudian ini alfa kali beta sama dengan 3/2. Nah, terus ini alfa plus beta berarti bisa kita rubah menjadi ini ya, alfa plus beta itu sama aja 3. Nah, sementara alfa plus beta tadi kan negatif A tuh. Berarti di sini negatif A sama dengan 3. Artinya A-nya adalah negatif 3. Ya. Nah, karena karena A ini adalah negatif 3, berarti dari sini kita bisa rubah negatif A, B itu kan 6. Kalau A-nya kita masukkan, kita ambil yang ini aja deh. Ini udah negatif A, berarti 3 dikali B sama dengan 6. Artinya B-nya itu 2. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama aja boleh kita faktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Nah, A plus B berarti A-nya itu negatif 3 ditambah 2 dikali negatif 3 dikurang 2. Ketemulah di sini negatif 1 dikali negatif 5. Ketemu hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.